Kalapas kelas 2A Pontianak Julianto Budi Prasetyono menyampaikan terima kasih pada Uskup Agustinus. Jumat 30 Desember 2022 sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat di Lapas kelas 2A Pontianak adalah hari ketiga Uskup Agung Pontianak Monsinyur Agustinus Agus melakukan perayaan misa Natal bersama warga binaan di lembaga permasyarakatan tersebut. Sebagai Kalapas kelas 2A Pontianak yang baru, Julianto Budi Prasetyono menjamu kedatangan Uskup Agustinus pagi itu dengan obrolan santai. Julianto Budi Prasetyono mengaku memang selama ini ia telah mendengar bahwa Uskup Agung Pontianak selalu mengunjungi, menguatkan, dan turut mengambil peran dalam pembinaan warga binaannya di Lapas kelas 2A Pontianak yang setiap tahunnya melakukan perayaan Natal bersama. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Uskup Agustinus atas peran mulianya. Dalam obrolan singkat pagi itu, Uskup Agustinus menitikberatkan diskusinya tentang pentingnya perhatian kepada kaum-kaum yang dianggap sebagai mantan narapidana di mana beban mental dan perasaan yang mereka alami selama ini. Menurut Uskup Agustinus, memang tidak banyak yang bisa diberikan kepada warga binaan. Namun yang paling penting adalah kehadiran itulah yang sebenarnya memberikan nilai yang berbeda dalam perayaan misa Natal setiap tahunnya. Dalam kesempatan yang sama itu, untuk pertama kalinya setelah sekian kali pelayanan di lapas dewasa itu, Uskup Agustinus baru mendapat sambutan dan sapaan terima kasih dari Kalapas di Lapas kelas 2A Pontianak. Dalam perayaan itu, pesan Natal Uskup Agustinus mengungkapkan sebagai tanda bahwa mulianya peran manusia dalam menghayati kerendahan hati dan mau berkorban. Menurut Uskup, peristiwa ini mengajak umat untuk merendahkan diri demi perdamaian dan untuk orang lain. Uskup Agustinus juga berbagi kisah tentang perhatian cintanya kepada orang-orang non-Kristiani dalam open house keuskupan yang dimulai tanggal 26 sampai dengan 27 Desember 2022 hingga ceritanya Natal bersama untuk anak panti asuhan pada tanggal 2 Januari 2023. Terlepas dari itu semua, Uskup Agustinus menegaskan bahwa gereja harus bertindak demikian sebab gereja tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karenanya gereja dan semua orang harusnya berjalan bersama untuk perdamaian sejati. Petugas Lapas 2A Pontianak Natalis Kuwin yang berusia 29 tahun, yang kurang lebih 5 tahun bertugas di Lapas Dewasa kelas 2A Pontianak menyampaikan saat ini terdapat 1056 warga binaan permasyarakatan dan 146 orang diantaranya adalah Kristiani. Menurut Kuwin, pelayanan ini memang dirindukan oleh warga binaan sebab yang saat ini mereka butuhkan adalah sapaan dari orang-orang yang tak sekedar hadiah atau pemberian, namun kehadiranlah yang menjadi kerinduan warga binaan. Sekilas dalam homili, Uskup Agustinus disampaikan bahwa semua manusia yang ada di dunia ini adalah camat alias calon mati. Ia menuturkan waktu COVID-19 ada salah satu kampung di Mandor yang hilang penciuman. Kemudian satu kampung itu tetap bekerja di ladang, kemudian sedikit minum arak, dan dalam tempo 5 hari saja semua yang diduga COVID sembuh total. Bapak Uskup juga mengambil pengalaman tentang kenalannya yang notabene adalah orang kaya. Segala-galanya ada tersedia, namun saat terkena COVID-19, nyawanya tidak tertolong. Dalam Natal 2022 ini, kembali lagi warga binaan diajak untuk menyadari bahwa kebenaran hanya bisa didapatkan dan diperoleh dengan percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup manusia. Maka dalam mencapai kebenaran sejati itu, seperti yang diteladankan oleh 3 raja dari timur, umat harus berjalan bersama. Uskup Agustinus mengakui bahwa secara hukum ia tidak bisa bebaskan anak-anaknya dalam lapas dewasa itu, tapi paling tidak kehadirannya itu adalah bentuk gereja dalam mewakili dan mendampingi anak-anaknya sebagai status warga binaan. Mari berjalan bersama mengatasi kesulitan. Jangan sendiri-sendiri. Tutup Uskup Agustinus. Terima kasih telah menonton video ini Sobat penakatolik.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube penakatolik.com. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.